Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nas'alullaha al-afiyata was-salamata minha. Ikhwani wa akhwati fillah, al-hadirun wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama kali marilah kembali kita mengucapkan segala puji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih menghendaki kepada kita suatu kebaikan, sehingga kita masih diberikannya kesempatan untuk bisa datang ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yang mana kita tidak akan mungkin bisa untuk sampai ke masjid ini, tidak akan terbuka hidayah kepada hati kita, melainkan itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi setelah sholat tadi kita lanjutkan dengan kajian kita, mengkaji tafsir daripada Al-Quranil Karim. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat berfaedah dalam kehidupan kita, karena Nabi kita telah mengatakan, telah bersabda, sebagaimana telah diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan dan dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sebuah hadis yang sangat populer. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Termasuk mempelajari Al-Qur'an adalah mempelajari tujuan, kandungan dan maksud dari Al-Qur'an itu. Maka mempelajari Al-Quran itu tidak hanya mempelajari bagaimana cara membacanya yang sesuai dengan tajwid, yang sesuai dengan bacaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, namun termasuk juga di dalam mempelajari Al-Quran adalah mempelajari kandungan daripada Al-Quran, sehingga bisa kita jadikan Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita. Minimal ya, setiap kita baca Al-Quran kita lihat terjemahannya, ya kan, yang tidak mengerti bahasa Arab kan gitu. Ini sangat membantu sekali, sehingga yang kita baca itu Pak, kita paham gitu, sehingga bisa meresap ke dalam hati kita. Maka yang harus senantiasa kita perbaharui ketika belajar Al-Quran adalah tajdidun niyah, memperbarui niat. Jadi betul-betul niat kita, ya Allah, ya dalam hati, ya kita berniat dalam hati ingin mendapatkan surganya Allah, kemudian untuk menjauhkan diri kita dari ketidaktahuan alias kebodohan terhadap firman-Nya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita bersalawat kepada nabinya yang mulia. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembacaan serta penjelasan ya kan daripada kitab tafsir ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir, itu kitab Umdatut Tafsir, Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir ya. Ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir ya. Yang mana pada pembahasan kita yang lalu, pada pekan lalu telah kita jelaskan firman Allah surah Al-Fatihah ayat yang ke-4 ya. Maliki yaumiddin ya. Maliki sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin ya, apa mananya Pak? Ya, yang menguasai gitu kan. Siapa yang menguasai ini Pak? Allah Subhanahu wa taala. Kan dari awal kan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan? Pujian kepada diawali dengan pujian kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah, penguasa, pencipta, pengatur alam semesta. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim ya. Kemudian ini sifat-sifat Allah ini. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memiliki rahmat gitu kan, yang sangat luas. Rahmat untuk seluruh makhluknya di dunia, yang muslim maupun yang kafir. Kemudian rahmat khusus ya kan, Rahim, Allah sebagai Rahim, Allah sebagai pemberi rahmat khusus bagi makhluknya yang beriman saja di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, inna lillahi mi'atu rahmatin, Allah memiliki 100 nikmat. Fa'anzalaha fid dunya tis'atan wa tis'ina rahmah. Kemudian Allah telah menurunkannya fa'anzalah fid dunya rahmatan wahidatan. Allah turunkan ke dunia satu rahmat. Kemudian yang 99-nya ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman saja, yang bertakwa saja gitu, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini ya kan, sehingganya Allah memerintahkan kita untuk menyiapkan diri kita untuk menggapai surga ini, bersegera diperintahkan Allah, sebagaimana ya kan di dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, wasari'u, bergegas gitu. Sari' itu bahasa katanya sara'a yusari'u, itu artinya bercepat-cepat gitu kan. Jangan santai-santai ya kan, untuk perkara akhirat disuruh cepat ya kan, disuruh serius gitu kan, jangan lelet. Namun sekarang orang kan enggak, sholat subuh ya kan lelet, telat gitu kan. Namun kalau masuk kantor cepat-cepat dia. Iyalah Ustaz, kalau saya telat nanti dipotong gaji deh. Lebih takut dipotong gaji daripada ya kan dipotong pahalanya. Ya kan? Itu Pak. Padahal yang disuruh kita bergegas serius itu perkara akhirat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan. Salat untuk mendapatkan ampunan, ya kan, ibadah-ibadah yang lainnya untuk ampunan. Dan surga, dan untuk mendapatkan surga yang luasnya arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kebalik ya. Kalau sekarang orang bergegas ya untuk perkara dunia. Ada orang yang sudah mesan tiket pesawat misalkan, tertulis di tiket itu ya berangkat jam 7 misalkan. Sebelum jam 7 sudah datang dia Pak. Ya kan? Itu untuk dunia. Khawatir dia telat nanti ya. Kalau telat Ustaz ya tiketnya berapa uangnya. Namun kalau sholatnya telat, tidak, seperti tidak ada yang terjadi apa-apa. Ya, itu karena keimanan yang lemah. Maka untuk itu dengan kita membaca Al-Quran hendaknya
Ini semua mengingatkan kita supaya kita tidak lalai dalam kehidupan dunia kita ini. Ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, ya. Yaumiddin ini dah hari pembalasan nanti Pak ya. Ad-din di sini maknanya adalah pembalasan, al-jaza, ya. Wal hisab, hari pembalasan dan perhitungan. Bukan din di sini bukan bermakna agama ya. Sebagaimana firman Allah ya dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 19 kan, inna dina 'indallahi al-Islam. Din di situ bermakna agama, namun ad-din dalam ayat ini bermakna al-jaza'u wal hisab ya. Pembalasan dan perhitungan gitu. Kemudian dijelaskan ya, cara membaca Maliki ini ada dua bacaan yang paling kuat ya, yaitu yang pertama dipanjangkan mimnya, Maliki. Ini jelaskan kepada pertemuan kemarin Pak ya. Kemudian yang kedua dipendekkan semuanya, mim lam kafnya dibaca pendek, Maliki yaumiddin ya, ini bacaan yang paling sahih ini. Ada juga ulama yang membacakan milki yaumiddin gitu ya. Ada juga yang membaca maliki yaumiddin, namun ini ya bacaan-bacaan yang marjuh, yang lemah. Nah yang kuat ya kan dua ini. Thayyib Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada tafsir ayat yang kelima lagi dari surah Al-Fatihah ini, yaitu qala Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kepadamulah gitu kan. Ka domir atau kata ganti pakai huruf kaf di sini ini ya kembali kepada Allah. Kepadamulah ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan kepada engkaulah ya Allah nasta'in, kami memohon isti'anah atau pertolongan. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Katsir yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qara'as sab'atu wal jumhuru bitasydidil ya'i min iyyaka. Ya. 7 ulama qiraat yang dikenal dengan al-qiraatus sab'ah, ya kan? Jadi Al-Qur'an ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutawatir itu adalah secara periwayatan yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, dan ini adalah riwayat yang paling kuat. Dalam hadis ada namanya hadis mutawatir, ini hadis yang paling kuat, tidak perlu lagi di cross check perawinya. Kalau dikatakan hadis mutawatir, sudah dia telah menghasilkan ilmu, sudah tidak diragui lagi kevalidatannya ya, kekuatannya. Jadi ulama qiraat yang 7 membaca, dan jumhur daripada ulama qiraat atau qura ya, ahli qiraat Al-Qur'an, membaca bitasydidil ya, dengan mentasydid huruf ya. Jadi iya ditasydid Pak ya. Ada juga ulama yang tidak mentasydid, ini salah ya, ini qiraah ya, qiraah syadzah namanya, qiraatun syadzatun, yang syadz, yang aneh gitu ya, yang keliru gitu. Wa qara'a Amr bin Faidin bi takhfifiha ma'al kasri, dan Amr bin Faid ini diantara ulama qiraah juga yang bernama Imam Amr ya. Amr bin Faid membaca dengan mentakhfif, dengan meringankan ya-nya, dalam artian kata tidak mentasydidkan ya-nya. Jadi dia baca iya gitu ya. Nah, dengan dikasrohkan hamzahnya, ma'al kasri, ma'a kasratil hamzah, maksudnya i bukan a ya, bukan ayya. Dia baca dengan iya, namun tidak dengan tasydid ya, tidak dengan tasydid. Namun bacaan seperti itu kata beliau, wahya qiraatun
syadzatun mardudatun. Nah, ini adalah bacaan yang syadz ya, yang aneh, yang asing gitu ya, yang lemah dan yang tertolak bacaannya. Jadi salah. Nah, kenapa Imam Ibnu Katsir menyalahkannya nanti dijelaskan argumentasi beliau, alasannya akan beliau jelaskan nanti. Li'anna iya, karena kata iya kalau tidak ditasydidkan ini bermakna, kata beliau, bermakna dau'us syamsi, bermakna cahaya matahari. Jadi kalau seandainya kita baca tanpa tasydid maknanya berubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya kepada mataharilah kami menyembah dan kepada mataharilah kami memohon. Na'udzubillah min dzalik, syirik gitu Pak ya. Makanya seorang ulama yang berasal dari Yordania, salah seorang murid ya kan daripada Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau memiliki sebuah kitab yang judulnya At-Tanbihul Mubin fi akhta'il musallin ya. Perhatian, peringatan yang jelas terhadap kesalahan-kesalahan orang-orang yang sholat. Di antara kesalahan orang yang sholat ini membaca iya ini tidak ditasydidkan ya-nya. Ini Pak, ini diperhatikan Pak, nanti salah bacaan kita ya kan. Kalau salah bacaan kita Al-Fatihah, sholatnya bisa rusak ya, karena Al-Fatihah itu adalah rukun ya, sholat. Kalau rukunnya salah, rusak, maka tidak diterimalah sholatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Tadi Pak ya, yang benar iya, tasydidkan Pak ya, jangan ditakhfif, jangan diringan ya, jangan iya. Makanya seorang imam itu memperhatikan betul baca ini Pak ya. Ya, iya, jangan iya, jangan salah nanti ya. Itu artinya cahaya matahari gitu kan. Wa qara'a ba'duhum, dan sebagian mereka yakni ulama ahlil qiraat membaca hamzahnya diganti dengan ha. Hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in. Bil ha'i badalul hamzah, dengan huruf H sebagai ganti dari huruf Hamzah. Ya, ini sebagian ulama ya tidak ada yang mengingkari ya. Ini adalah bacaan sebagian daripada ulama qiraat, dan tidak ada keterangan di sini dikatakan itu diantara bacaan yang syadzah ya, yang mardudah, yang asing, yang salah, yang tertolak. Namun yang tertolak di sini ya Bapak Ibu adalah ketika ya-nya itu tidak ditasydidkan gitu. Namun boleh nggak Ustadz kita membaca dengan hayya itu? Nah, kalau kita baca, kalau kita tahu ini bacaan riwayat apa dan riwayat tersebut yang masyhur di negara kita, baru boleh Pak. Jangan latah juga, ya kan, melakukan sesuatu tanpa ilmu, ya kan. Memang ada riwayatnya seperti ini, namun kita harus tahu ilmunya gitu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, jangan laksanakan dulu. Ya kan, seperti Bapak baca dalam ayat yang lain, misalkan dalam surah Ad-Duha, memang ada bacaannya wadduhi misalkan, tapi ditanya Bapak, wadduhi itu bacaan siapa itu? Siapa yang meriwayatkan bacaan ini kan gitu? Nggak tahu Ustaz ya, ikut-ikutan. Jangan melaksanakan dulu, harus berilmu dulu kan gitu. Nah, biasanya kita di Indonesia ini yang masyhur ya adalah riwayat daripada Hafiz ya. Dari apa namanya itu Imam Asim ya, dari jalur Asim dan Syatibiyah gitu, yang membaca dengan huruf hamzah. Iyyaka na'budu, iyyaka gitu ya, iyyaka na'budu. Ini saja yang kita amalkan, yang kita mengetahui ilmunya kan gitu. Wa nasta'inu, ini iyyaka ya, kemudian nasta'in lagi. Wa nasta'inu bi fathin nuni, dengan menfathahkan huruf nun. Jadi dibaca na ya. Nunnya fathah gitu. Na, nasta'in gitu. Awalal kalimati, pada awal katanya. Jadi wa nasta'inu ya. Fi qiraatil jami', ya, ini pada qiraat seluruh ya. Para imam qiraat membaca seperti itu. Nanti ada pengecualiannya juga kan gitu.
siwa Yahya bin Wathab, ya, kecuali Yahya bin Wathab, Imam Yahya bin Wathab dan Imam A'mash, ini salah seorang ulama hadis juga ya. Fa innahuma kasaraha, ya, maka mereka berdua membaca kasroh daripada huruf nunnya, jadi nista'in gitu ya. Ini bacaan daripada Imam A'mash gitu. Dan Imam Yahya bin Wathab membaca nista'in, ya, iyyaka na'budu. Kalau kita na'budu yang bacaan yang masyhur, ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca nasta'in, nunnya fathah. Kalau Imam Yahya bin Wathab dan Imam A'mash membaca dengan mengkasrohkan nunnya, ya kan, nista'in gitu. Ini bacaan daripada ulama qiraah. Wahya lughatu Bani Asad. Nah, ini adalah bahasa daripada ya Bani Asad, wa Rabi'ata wa Bani Tamim. Kemudian Bani Rabi'ah juga Bani Tamim. Bahasa mereka seperti itu ya. Namun ini tidak merubah maknanya, Pak. Ini hanya lahjah gitu ya. Ini hanya dialektika. Karena memang Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dengan 7, ini secara mutawatir ya. Yang sepakat semua ulama dengan 7 bacaan. Kemudian yang diperselisihkan qiraah asyarah, ya kan, membaca Al-Quran dengan 10 cara membaca itu diperselisihkan. Namun tidak semuanya, Pak. Jadi qiraat dalam Al-Quran itu, kalau Bapak mempelajari ilmu qiraat itu, tidak semuanya yang berbeda gitu ya, hanya pada ayat-ayat tertentu. Seperti ya kan, sebagian ulama baca wadduha, misalkan ada ulama membacakan wadduha gitu kan, di ad-duhanya saja gitu, ya kan. Di yang lainnya terkadang sama. Ada yang membaca dengan imalah, ya, dengan memiringkan bacaannya, ya, itu kan imalah ya, dalam bahasa Arabnya memiringkan bacaannya. Ada yang membaca maftuh gitu ya, difathahkan jadi wadduha. Ada yang baca imalah wadduha gitu. Jadi ya, semua jumhur daripada ulama qiraat dalam membaca kalimat ya dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima, nasta'in, dengan memfathahkan urut nunnya, kecuali siapa? Imam Yahya bin Wathab dan Imam A'mash membaca dengan mengkasrohkan huruf nunnya, nista'in. Ini sebagai wawasan saja nih Pak ya. Ya, wawasan dalam ilmu qiraat gitu kan. Kemudian setelah itu beliau akan menjelaskan kepada kita tentang makna ibadah. Karena di awal ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'budu. Na'budu, kami beribadah gitu. Kepada siapa? Iyyaka, kepada engkau. Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ibadah? Ini akan beliau tinjau dari sisi bahasa. Wal ibadatu fil lughati. Dan kata ibadah dalam tinjauan bahasa menurut ya etimologi bahasa Arab, kata ibadah itu secara bahasa bermakna az-zillatu ya, minaz-zillati, dari kata zillatun ya, yang bermakna hina, rendah gitu. Jadi tatkala kita beribadah kepada Allah, kita itu merendahkan diri dan hati kita dan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh beribadah kepada makhluk. Karena ibadah itu artinya kita menghinakan diri. Makanya di dalam Islam syirik hukumnya kita menghinakan diri kepada manusia, makhluk, pada jin juga. Tak boleh. Kita hanya beribadah kepada Allah, kita hanya menghinakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja gitu. Makanya di dalam Islam itu ruku' bungkuk saja kita diharamkan ya. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih ya kan, ada sahabat yang menyambut Nabi dengan ruku, maka Nabi sangat marah gitu kan. Jangan bungkuk gitu, al-hana ya, jangan menundukkan gitu kan, apalagi ruku gitu. Karena ruku bagian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berdiri saja ya kan, bahkan berdiri saja kita kepada dalam rangka menghormati seseorang disebutkan dalam hadis yang sahih. Bahkan ada sahabat ya kan, ketika Nabi datang mereka berdiri. Apa yang kalian lakukan? Duduk, kata Nabi. Haram hukumnya. Kalian berdiri kepada makhluk katanya.
Ya kan? Ini makna ibadah. Jadi secara bahasa ibadah itu menghinakan, merendahkan diri gitu Pak ya. Makanya nggak boleh beribadah kepada makhluk gitu. Ya, karena kita menghinakan diri, merendahkan diri kita. Kalau rendah hati nggak apa-apa Pak. Tapi kalau sudah diri kita yang kita rendahkan, nah itu nggak boleh. Kalau rendah hati kan istilah tawadhu gitu. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah gitu kan. Barang siapa yang rendah hati karena Allah, nggak sombong gitu kan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Yuqalu tariqun mu'abbadun. Nah, ada orang Arab yang mengatakan jalan yang telah diratakan. Ini asal kata mu'abbad ya, ibadah ini diambil dari kata ain, ba dan dal. Abada ya'budu kan gitu. Wa ba'irun mu'abbadun, dan onta yang sudah dijinakkan atau ya. Jadi dalam istilah Arab itu ada jamal, ya onta juga Pak ya. Jamalun, ya ada onta juga itu. Ada naqatun, ya. Ba'irun. Nah, ba'ir ini onta juga. Apa beda jamal dengan ba'ir? Kalau ba'irun ini adalah onta yang sudah 4 tahun dipelihara oleh tuannya sehingga dia sudah menjadi onta yang penurut dengan tuannya. Ini ba'ir Pak, sama-sama onta. Tapi kalau jamal ini umum. Jadi ini adalah onta yang baru dia beli oleh tuannya yang belum nurut sama tuannya. Nah, ya kan? Ini bedanya. Jadi kalau ba'irun onta yang sudah dipelihara oleh tuannya kurang lebih 4 tahun bersama tuannya. Kalau jamal ini faedah ini saya ambil dari kitab apa nama itu? Mu'jam ya. Kamus ya, kamus Arab gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan Oxford ya. Kamus Inggris gitu ya. Nah, itu faedahnya banyak sekali ya. Daripada kamus yang cuman terjemahan gitu ya. Arab Indonesia. Kalau Arab Indonesia biasanya maknanya tidak terlalu komplit gitu Pak ya. Nah, begitu juga kalau Bapak jurusan yang bahasa Inggris kan, kamus Inggris kan lebih ini ya. Ya lebih kompleks terjemahan gitu. Kalau Arab juga gitu ya. Ai mudhallalun, yaitu yang sudah ditundukkan ya. Mudhallal ya, ini isim fa'il dari dhallala ya. Mudhallalun yang sudah ditundukkan gitu. Wa fi syar'i, dan di dalam syariat ya, dan makna ibadah dalam tinjauan syariat, pengertian ibadah secara syariat, dia adalah ibaratun amma yajma'u kullal mahabbati wal khudu'i wal khaufi. Ibadah itu adalah sebuah ungkapan ya yang mengumpulkan ya kan, yang mengumpulkan kesempurnaan cinta, kesempurnaan tunduk, dan kesempurnaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini makna lain daripada ibadah gitu ya. Ibadah itu adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan segala sesuatu ya kan, yang terkumpul di dalamnya kesempurnaan cinta, tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketiga hal ini, al-mahabbah, al-khauf, tambah satu lagi Pak ya, ar-raja, ini termasuk rukun ibadah. Cinta, takut, harap, ini namanya rukun ibadah. Artinya ketika orang beribadah harus ada unsur ini Pak. Ketika kita sholat ya harus ada unsur takut kita kepada Allah Pak ya. Ya kan, boleh jadi sholat kita nggak diterima oleh Allah. Ya kan, takut kita ingat dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian kita sholat itu ya kan ada rasa senang kita karena kita cinta kepada Allah. Karena sholat itu adalah ungkapan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga harapan. Kita berharap dengan sholat yang kita lakukan bisa menggugurkan serta menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka harus ada 3 unsur ini ya kan di dalam ibadah yang kita lakukan. Kemudian kalau kita lihat lagi Pak, ayat kelima dari surah Al-Fatihah ini, iyyaka na'budu. Di mana objeknya di sini Pak? Iyyaka itu objeknya, atau dalam istilah nahu, ilmu nahu, maf'ulnya itu maf'ulun bihi ya, iyyaka. Kemudian mana verbnya atau mana fi'il kata kerjanya? Na'budu. Iyyaka na'budu. Jadi di sini didahulukan objeknya
Sini ada rahasianya nanti, ada tujuannya gitu di dalam ilmu bahasa gitu ya. Berkata penulis Imam Ibnu Katsir di sini, wa quddimal maf'ulu wa huwa iyyaka wa kurrira lil ihtimami wal hasri. Didahulukan objeknya yaitu kata iyyaka dan diulang. Nah, diulang menjadi 2 kali. Iyyaka na'budu diulang lagi dengan iyyaka nasta'in. Kenapa didahulukan objeknya dan kenapa diulang? Nah, ini menghasilkan makna ihtimam supaya kita betul-betul ya kan memperhatikan itu sebagai bentuk perhatian yang lebih kita gitu Pak ya. Karena kalau sekali aja mungkin perhatiannya cuma sekali ya. Kalau diulang kedua kalinya perhatiannya menjadi dua kalinya untuk lebih fokus kita terhadap apa yang kita baca. Ini maksudnya lil ihtimam. Kemudian lil hasri untuk pembatasan. Apa yang masuk dengan pembatasan di sini? Iyyaka na'budu, yang kita na'budu, yang kita ibadah itu dibatasi oleh iyyaka, yakni Allah. Artinya yang kita ibadahi, yang kita sembah hanya Allah. Kemudian yang kedua, yang kita mintakan pertolongan yang berkaitan dengan pertolongan yang merupakan tidak bisa dilakukan melainkan Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah. Ini namanya al-hasru dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa kita pembatasan gitu. Ini kenapa objeknya didahulukan, kenapa maf'ulnya didahulukan ya, untuk supaya kita lebih fokus terhadap doa yang kita baca ketika membaca surah Al-Fatihah ini, karena ini mengandung doa nih Pak ya. Kemudian supaya yang kita sembah itu hanya Allah saja. Jadi iyyaka na'budu itu artinya hanya engkaulah ya Allah yang kami sembah gitu. Beda nantinya kalau dibalik, na'budu iyyaka, kami menyembah engkau, boleh jadi menyembah yang lain juga gitu kan. Na'budu iyyaka wa syamsa, na'udzubillah. Orang-orang musyrik seperti itu ya. Mereka ya kami menyembah engkau ya Allah, walat ya kan, dan juga menyembah Allat wal Uzza ya kan. Berhala-berhala yang mereka buat gitu. Itu kalau didahulukan fiilnya atau kata kerjanya na'budunya. Namun kalau na'budunya diakhirkan, kata kerjanya diakhirkan, objeknya didahulukan, dalam bahasa Arab ini memberikan makna pembatasan. Yang dibatasi dalam penyembahan, dalam peribadahan hanya siapa? Hanya Allah semata. Makanya ya kan, ini diantara bagaimana indahnya, tingginya ya uslub kebahasaan daripada Al-Quran itu Pak ya kan. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah ya Allah, tidak boleh ya kepada siapapun ya, hanya kepada Allah lah, engkau saja ya Allah kami menyembah. Di persembahan kita, peribadahan kita hanya kita peruntukkan kepada Allah saja. Demikian juga permohonan pertolongan kita hanya memohon, meminta pertolongan hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah saja ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasannya kata beliau kenapa diulangi kata iyyaka menjadi 2 kali dan kenapa dia didahulukan. Karena iyyaka di sini sebagai apa? Objek. Ini dalam tinjauan bahasanya gitu. Yaitu la na'budu illa iyyaka, yaitu kami tidaklah menyembah, tidaklah beribadah kecuali kepada engkau. Wala natawakkalu illa alaika, dan tidaklah kami bertawakal, menyerahkan diri kecuali hanya atasmu, hanya kepadamu ya Allah. Wa hadza huwa kamalut ta'ati, wa hadza huwa kamalut ta'ah, dan ini adalah bentuk kesempurnaan ketaatan kepada Allah ya. Jadi ketika kita hanya beribadah kepada Allah saja, ini ya masuk dalamnya tauhid ini Pak ya kan. Makanya dalam surah Al-Fatihah itu, surah Al-Fatihah itu dikatakan sebagai ummul Quran ya, sebagai ibunya Al-Quran, karena di dalam Al-Fatihah itu terkumpul tiga unsur tauhid, 3 komponen tauhid yang kita yakini ya kan. Tauhid rububiyah, alhamdulillahi rabbil alamin, tauhid rububiyah itu. Karena rububiyah itu diambil dari kata rabb ya, dari kata
Rabba yurabbi. Ya. Iya, dari kata Rabb. Ya kan? Ar-Rahmanir Rahim. Ini adalah tauhid al-asma wa sifat. Nama-nama Allah. Ya kan? Dan di dalam konsep nama-nama Allah ini harus kita yakini Pak ya, dalam setiap nama pasti ada sifat. Nah, ini Pak. Setiap nama Allah pasti mengandung unsur sifat yang sempurna. Apa nama Allah Pak? Ya 99 yang ada dalam Al-Quran. Namun nama-nama Allah itu banyak. Ada yang Allah simpan, awista'sara fi ilmil ghaibi indaka, gitu kan dalam hadis sahih kan? Nama-nama yang engkau simpan, yang Allah simpan di ilmu gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang diterangkannya di antaranya adalah tis'ah wa tis'ina asman, ya, 99 nama. Gitu ya. Jadi Allah itu ada banyak nama gitu. Namun yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ya kan ada 99 nama. Namun itu bukan pembatasan ya Pak ya. 99 ini telah dijelaskan oleh para ulama ya. Sama dengan orang mengatakan saya ingin berimpak 100.000 ya kan. Ini tidak menunjukkan duitnya cuma 100.000 ya. Namun yang ingin dia keluarkan untuk impak cuma 100.000 loh. Jadi yang di sakunya 1 juta Pak ya. Ingin dia impak cuma 100.000. Begitu juga ya kan. Inna lillahi, dalam hadis sahih Muslim Nabi mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Ya kan? Allah memiliki 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, maksud daripada ihsa di sini ya kan, bukan hanya sekedar menghafal Pak ya, namun lebih luas daripada itu. Barang siapa yang mengamalkan kandungannya. Kita tahu Allah itu adalah Al-Basir ya kan, Allah Maha melihat, sehingga kita amalkan ya, dimanapun kita berada, bersama siapapun kita, ada atau tidak ada orang, pasti Allah melihat. Ketika kita sendiri, kita yakin Allah melihat ya kan. Nampak perempuan yang buka aurat di HP kita yakin Allah melihat, kita tutup dan kita takut. Ini orang yang mengamalkan Asmaul Husna. Itulah orang yang faman ahsoha dakhalal jannah. Bukan yang hafal aja, hafal dia semua, kan Al-Quran hafal ya Pak ya, tapi lewat saja nampak yang gambar aurat dinikmati Allah Ustaz ya. Nah, ini tidak termasuk dalam ya kan, di dalam apa namanya itu hadis ini. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Artinya barang siapa yang menghafal serta mengamalkannya masuk surga. Tidak hanya sekedar hafal Pak ya. Kalau hafal, banyak orang Yahudi bahkan ada yang hafal Al-Quran juga ya Pak. Kita tahu sejarah ya kan, salah satu yang membuat lemahnya pertahanan pejuang Aceh itu Pak, kena Snokronye ya kan, yang dikenal oleh orang Aceh Teku Putih ya kan ya. Ini Pak, dia orang misionaris, kaki tangan Belanda sulit masuk ke Aceh itu kan, maka diutuslah orang cerdas dari kalangan orang Belanda itu untuk belajar Islam. Namun bukan untuk mengimani Islam, bukan untuk mengamalkan Islam, namun dia orang kafir, belajar Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini yang banyak sekarang Pak ya. Ya kan? Gayanya muslim ya kan, namun semua yang dia ucapkan, yang disampaikan untuk menyerang akidah Islam. Ya kan, buat channel dia ya, Cokro TV nama salah satu channel ya. Itu channel-channel orang-orang munafik gitu Pak ya. Orang-orang yang merusak Islam itu. Ya kan? Na'udzubillahi min zalik, udah jelas itu Pak ya, nggak ada ragu lagi kita ya. Bagaimana dia mengatakan ternyata apa? Siapa bilang riba bank itu apa? Haram katanya. Banyaklah sekali ya yang menentang, bahkan banyak sekali na'udzubillahi min zalik. Kalau kita lihat itu panas kita gitu Pak. Ya kalau kita dengar soalnya subat-subatnya luar biasa sekali ya, orang-orang yang seolah-olah dia Islam Pak. Ini yang lebih bahayanya Pak ya. Kalau orang kafir kan jelas gitu kan, dia jelas bukan orang Islam gitu. Namun yang paling berbahaya itu musuh dalam selimut gitu kan, menikam dalam lipatan gitu Pak ya, menggunting dalam lipatan gitu Pak. Iya, nah itu yang berbahaya itu Pak ya. Di zaman Rasulullah ada juga Pak ya, kan banyak. Bahkan namanya Islami, Abdullah namanya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Rasul Munafiqin ini. Ini kepalanya orang munafik ya kan. Gayanya Islam juga Pak ya, bahkan sholat juga bersama Nabi gitu kan, hadir di majelis taklim Nabi juga dia, tapi gunanya untuk mencari-cari kesalahan Nabi. Nah, ini bagus di expose ini kan, salah ini Rasulullah gitu kan.
Kalau nampak Nabi salah, senang sekali dia diekspos, ya kan, untuk menjatuhkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ya kan, ini ungkapan Al-Quran yang sangat luar biasa. Orang munafik itu tempatnya di bawah tempatnya orang kafir. Ya kan? Nerakanya itu lebih keras daripada neraka orang kafir. Dia di asfal, ya. Darkil asfal itu di bawah sekali, di kerak neraka. Nauzubillahi min zalik. Namun jangan salah Pak, orang-orang dikit kamu ini munafik, jangan bilang munafik sama teman kita karena kamu bohong. Munafik itu bagi dua Pak. Ada munafik amal namanya nifaqul amali, ya kan? Ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak terancam dengan ayat ini. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tidak Pak. Yang munafik yang terancam neraka itu Pak, yang kekal di neraka di kerak paling dalam itu adalah munafik dalam segi i'tiqad, ya kan, dalam segi akidah. Dia sebenarnya kafir, hatinya sebenarnya membenci Islam, namun dia pura-pura Islam. Ini namanya munafik i'tiqad, ya, munafik dalam segi akidah. Ada juga munafik kecil namanya. Makanya munafik dibagi dua Pak. Nifak, munafik pelakunya, perbuatannya namanya nifak, dibagi dua, ya kan, nifak besar dengan nifak kecil. Kalau nifak kecil ini dia diancam dengan neraka gitu kan, namun tidak kekal dia. Selama dia tidak menghalalkan berbohong misalkan, dia diancam saja gitu, terancam dengan neraka. Namun kedudukannya nanti di akhirat di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka sesuai dengan perbuatannya. Namun kalau seandainya Allah menghendaki, Allah bisa juga mengampuninya langsung, ya kan, sesuai dengan tauhid yang dia bawa, ya kan, sesuai dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun orang munafik i'tiqad, munafik dalam segi akidah, ini Pak kafir hukumnya Pak, ya. Ini tidak diampuni oleh Allah kecuali dia bertaubat nasuha sebelum dia meninggal. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini makna daripada ibadah yang tadi Pak, ya. Thayyib, kita lanjutkan. Ya, ini di buku kita, di buku saya ini halaman 47. Ya, di kitab yang kita bahas, wadinu yarji'u kulluhu ila hadainil ma'nayaini, ya, dan agama seluruhnya kembali kepada dua makna ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini porosnya agama ini Pak. Ini porosnya agama, ini intinya agama. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah tauhid, ya. Tauhid al-uluhiyah ini Pak. Dan ini adalah sebab Allah menciptakan hambanya untuk mentauhidkan Allah. Dan ini juga sebab Allah mengutus setiap para rasul untuk berdakwah kepada kaumnya, ya kan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Nah, ini fungsinya Pak, ya. Aku telah mengutus setiap umat itu satu orang rasul, kata Allah, ya kan, untuk mengingatkan kepada umatnya an ya'budullaha, mengajak mereka hanya beribadah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan supaya untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan, taghut dan lain sebagainya gitu. Ini adalah tauhid. Maka dikatakan oleh beliau di sini dua kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah di antara poros agama Islam, inti daripada agama Islam. Karena agama Islam itu adalah agama tauhid. Islam itu maknanya apa Pak? Al-istislamu lillahi bitauhid, ya. Kita tunduk kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian patuh, ya kan, menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, patuh tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kata beliau rahimahullah, wad-dinu yarji'u kulluhu ila hadainil ma'nayain. Agama dan agama keseluruhannya kembali kepada dua makna ini, yaitu dari penggalan kata surah Al-Fatihah ayat 5 ini,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau sajalah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau sajalah ya Allah kami memohon pertolongan. Yang pertama unsur yang terdapat dalam dua kata ini, kata beliau, fal awwalu tabarru'un minasyirki. Yang pertama adalah bentuk berlepas diri dari perbuatan syirik. Wasani, yang kedua yaitu iyyaka na'budu, ini tabarru' minasyirk, bara' minasyirk. Ini ada unsur berlepas diri dari perbuatan syirik. Wasani, dan yang kedua tabarru'un minal hauli wal quwwati wa tafwidu ila Allah azza wa jalla. Yang kedua itu adalah bentuk bara', ya, berlepas diri daripada daya, daripada upaya, daripada kekuatan, ya kan, untuk melaksanakan sesuatu itu. Kita berlepas diri dari usaha kita sendiri gitu kan, dari kita mengaku kitalah yang bisa melaksanakannya, ya. Tidak, ya, kita serahkan kepada Allah. Tafwid itu artinya penyerahan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul-betul isti'anah, pertolongan itu kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak merasa sombong dengan kemampuan usaha kekuatan dari diri kita sendiri. Wa hadzal ma'na fi ghairi ayatin minal Qur'an, dan makna ini, ya, terdapat di tidak hanya satu ayat, ya, dari Al-Qur'an. Artinya banyak makna ayat yang semakna dengan ayat ini, ya kan? Di antaranya kata beliau kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'budhu wa tawakkal 'alaih, dan beribadahlah kepadanya serta berserah dirilah kepadanya. Maka beribadahlah kepada Allah gitu kan, kemudian berserah dirilah kepada Allah. Jadi ketika kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, ini ada bentuk kita menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, ya kan. Nah, sehingga kita, ya, tidak merasa ada sedikit rasa sombong dalam hidup kita, ya kan. Kalau bukan karena saya, yang nggak ada apa-apanya si fulan itu, ya kan. Nah ini, ya kan, kalau bukan saya yang membesarkan kamu, nak, ya kan, kamu mau makan apa? Ini lupa kepada Allah, kan gitu. Ini termasuk ungkapan-ungkapan yang keliru kadang tuh, Pak. Sudah dibesarkan oleh orang kan gitu, ya kan. Nah, kalau bukan karena yang ini nih, ya kan, nggak akan ada apa-apanya si fulan itu kan. Dulu dia miskin itu, ya kan, numpang di rumah saya, ya kan, saya bantu, saya kasih makan dia, kayak gitu kan. Ini nggak boleh gitu sebetulnya, ya, ya kan. Alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah, ya kan, saya bisa membantu dia dahulu. Itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Apalah daya dan upaya saya, melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Ya kan? Memang kita tidak menafikan usaha. Dalam Islam tetap kita harus berusaha, namun kita tidak bersandar dengan usaha kita, ya kan, sehingga kita lupa dengan Allah. Tidak, kita selalu mengedepankan alhamdulillah. Makanya kita setiap mendapat nikmat itu kita mengucapkan alhamdulillah, kita ingat Allah sang pemberi nikmat, ya kan. Nah, nggak boleh kita sandarkan langsung kepada diri kita. Kalaulah bukan karena saya, itu kan ada unsur-unsur, ya, kesombongan di dalamnya, Pak. Kalaulah, ya kan, bukan karena Allah dan karena usaha gitu, ingat Allah dulu, Pak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'budhu wa tawakkal 'alaih, maka beribadahlah dan berserah dirilah kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun, dan tidaklah Tuhanmu lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Enggak lalai Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, barang siapa yang melaksanakan perbuatan baik, ya kan, zarrah, sebesar biji zarrah, ya kan, jenis yang paling kecil atom gitu, Pak, ya.
maka kelak dia akan menyaksikan, melihat buah dari apa yang dia lakukan dari kebaikan. Demikian juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya kan? Barang siapa yang beramal dengan keburukan, dengan syar, perbuatan buruk, meskipun sebesar zarrah, maka dia kelak akan diperlihatkan, akan ditanya oleh Allah nanti, Pak. Ya, maka untuk itu setiap dosa yang kita lakukan, ya insya Allah kalau kita bertobat, Allah akan tutupi, Pak. Allah akan beri penutup dosa, itulah maghfirah. Karena kata maghfirah itu berasal dari kata ghafara gitu kan. Ghafara itu artinya tutup, ya, menutupi gitu. Jadi ketika Allah memberikan maghfirah, artinya Allah memberikan penutupan dosa. Dosanya tetap Allah perlihatkan, namun Allah mengatakan kepada hambanya itu dalam hadis yang sahih, satartu laka fid dunya, ya kan, dahulu aku telah tutupi dosa ini kan, dan hari ini aku ampuni dosa ini wahai hambaku. Ini termasuk rahmat Allah. Jadi dosa kita diampuni itu kena rahmat Allah. Bahkan kita masuk ke dalam surga Allah pun kena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah, dialah Allah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, yang memiliki rahmat yang luas. Amanna bihi, kami telah beriman dengannya, kepadanya. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya lah kami bertawakal. Rabbul masyriqi wal maghrib, Rabb pencipta, penguasa, pengatur, ya kan, timur dan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan sesembahan kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, jadikanlah Dia, ya kan, sebagai, ya kan, tempat kalian berserah diri, tempat kalian sebagai tempat kalian bertawakal. Fattakhidhu wakila, jadikanlah Dia sebagai tempat kalian berserah diri gitu. Wa kadzalika hadzal ayatul karimatu, demikian juga ayat yang mulia ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita ucapkan iyyaka, ya kan, langsung disitu kepada engkaulah gitu kan. Nah, ini istilah dalam bahasa Arab, ya. Huruf kaf itu namanya dhamir, ya, kata ganti lawan bicara. Nah, kenapa kok, ya kan, iyyahu na'budu, ya kan, iyyahu, kenapa harus iyyaka, kenapa harus, ini akan beliau jelaskan. Wa tahawulul kalami minal ghaibati ilal muwajjahati bikafil khitabi wa huwa munasibuhu, gitu kan. Perubahan kata dari bentuk kata ganti orang ketiga, atau dalam istilah Arabnya dhamir ghaib, ya, yang orang yang dibicarakan, iya dia itu kan dalam bahasa Indonesia kan kata ganti orang ketiga yang dibicarakan kan gitu. Ketika dia dirubah menjadi lawan bicara, iyyaka, ya kan, dia asalnya iyyahu kan gitu, iyyahu na'budu. Nah, kalau dalam ayat ini kenapa Allah katakan iyyaka, ya kan, langsung kata ganti lawan bicara kan seperti itu, ya, dengan menggunakan huruf kaf. Ka itu huruf kaf, ya, sebagai bentuk khitab, ya, yang dipanggil gitu kan, yang diajak bicara. Inilah wahwa munasibu, inilah yang munasib, yang tepat dalam ayat ini gitu kan. Di antara hikmahnya dijelaskan di sini, li'annahu, karena sesungguhnya lamma athna 'ala Allah, ketika, ya kan, seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala, faka'annahu iqtaraba wa hadara baina yadayillahi ta'ala, seolah-olah dia sedang mendekat dan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita katakan iyyaka, seolah-olah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan akhwat, seolah-olah kita itu sedang dekat dengan Allah. Memang kita dekat dengan Allah, bahkan disebutkan, ya kan, Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat, ya kan, min hablil warid, ya kan, daripada urat leher. Maksud dekat di sini adalah dekatnya Allah dengan ilmunya. Karena Allah Maha melihat, tidak ada yang tersembunyi dari ilmunya Allah.
dekatnya Allah dengan penglihatannya, dekatnya kita dengan Allah dengan apa-apanya Pak? Dengan pendengarannya. Nggak ada yang sayup di sisi Allah, nggak. Terserah Allah ya, Allah mau membesarkan volume setiap suara makhluknya gampang bagi Allah. Fa'alul lima yurid, kan Allah itu maha, ya kan, maha melakukan gitu kan, maha berkehendak terhadap apa yang beliau ingin lakukan gitu kan. Fa'al pasti beliau lakukan apapun yang beliau inginkan. Tidak ada yang apa namanya hadirin yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Semuanya Allah itu maha mampu, ya kan? Atas segala sesuatu itu mampu untuk melakukannya. Tidak ada yang besar, yang sulit, ya kan? Yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 8 lewat ini, mungkin kita tutup dulu, kita cukupkan sampai di sini pembahasan daripada kitab Umdatut Tafsir ini. Mungkin sebelum kita tutup, ada di antara para peserta, para Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya seputar materi yang telah kita bahas atau hal lainnya yang kalau seandainya kami ada ilmunya, insyaallah taala kita akan berbagi pada pertemuan kita di malam hari ini. Maka untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa diberi kesehatan. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Demikian juga hendaknya yang bertanya, semoga juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya serta diberkahi hidupnya. Afan Ustadz, izin bertanya satu, apakah boleh datang ke pernikahan teman kita yang masih kafir? Kalau seandainya resepsi pernikahannya dilaksanakan dengan syariat Islam, maka boleh, ya kan? Nah, ada walinya dari pihak perempuan, ada 2 orang saksi, kan gitu. Ada rukun-rukun Islam. Namun kalau pernikahannya atas simbol, ya kan, salib, nah itu jangan gitu. Haram kita menghadirinya gitu, karena berkaitan dengan ibadahnya orang kufar, ya gitu. Nah, ini Pak ya, ini tergantung dengan sistem pernikahannya dilaksanakan dengan sistem apa gitu. Yang kedua, tidak ada unsur haram dalam pernikahannya, seperti tidak ada biduannya. Ini ada pula organ, ada biduan yang goyang-goyang. Jangan Pak ya, ya jangan hadiri pernikahan yang seperti itu gitu. Nah, ya. 2, bolehkah kita mendoakan keburukan kepada orang yang mencela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebab kita merasa terzalimi dari perkataan dan juga tatapan matanya yang angkuh ya. Ya hukum asalnya ya kan, lihat kondisi orangnya Pak ya. Kalau orangnya adalah orang awam, orang bodoh, maka yang pertama kali kita doakan hidayah. Sebagaimana Nabi ketika berdakwah di Taif dilempari oleh masyarakat Taif karena masyarakat itu orang bodoh. Nabi mengatakan Allahumma ighfir qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, tolong ampuni kaumku ini karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui, alias kaum yang bodoh. Kalau di awam tamu, kalau dia adalah orang yang diustadkan, ya kan, atau orang yang dalam pemuka agama lain, orang pastor atau apalah gitu kan. Yang sekarang ada pastor ya, saya pada polong zong apa sama namanya itu, ya kan, yang mencela Nabi, na'udzubillah min zalik, ya kan, perkataannya yang sangat, nah itu nggak apa-apa Pak ya. Sebagaimana juga ya Nabi pernah mendoakan kehancuran bagi orang-orang kafir yang memerangi, yang membunuh 70 penghafal Al-Quran. Maka Nabi melaksanakan kunut, namanya kunut nazilah, ya kan, di 5 waktu Nabi kunut, dan dalam isi kunut itu disebutkan tentang doa laknat
ya kan, doa kebinasaan kepada orang-orang yang menghancurkan Islam. Jadi kalau ini adalah orang kafir misalkan yang mencela Islam, yang mencela sunnah Nabi, nggak apa-apa berdasarkan dalil itu. Nabi pernah ya kunut gitu kan, ya tidak apa-apa ya. Ya. Namun kalau seandainya orang pelakunya ini adalah orang awam gitu kan, ya kan, orang yang memang tidak mengetahui, maka alangkah baiknya kalau kita memberikan doa hidayah kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah. Wallahu taala alam bisawab. Bismillah, afwan Ustaz, hukum menjadi makmum tapi imamnya enggak tahu tajwid, makhraj hurufnya enggak jelas, apakah sah surat kita diimamin dia? Syukron, barakallahu fiik. Maka di sini ya para ulama menjelaskan, termasuk Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya juga tentang pertanyaan yang seperti ini. Maka jawabannya adalah lihat kesalahan daripada huruf yang dibaca imamnya. Kalau seandainya kesalahannya itu adalah lahnun jali ya. Kesalahan itu kan dibagi dua ya. Ada yang lahnun khafi, ada yang jali gitu. Kalau kesalahan yang samar, yang ringan ya, nah, maka ini tidak mengapa. Yang seharusnya dua harokat dibacanya 3 harokat misalkan. Nah, ya Pak ya. Nah, atau yang seharusnya dibaca ikhfa sama-samar ya, dibacanya izhar terkadang kan gitu. Nah, ini wallahu a'lam, beliau mengatakan ini termasuk kesalahan yang samar, yang ringan gitu kan. Kemudian ada pula kesalahan yang fatal. Ini nggak boleh, kalau Fatihah fatal nggak sah sholatnya ya. Seperti dia merubah huruf gitu. Ya, alamin diubah menjadi ngalamin. Jangan Pak ya. Ya disuruh belajar tahsin dulu, tajwid dulu yang ini. Ya. Ngalamin pula, apa pula ngalamin? Ini kan sudah merubah harokat, bukan harokat lagi yang dirubah, huruf yang dirubah Pak. Nah, jadi kesalahan yang seperti ini nggak boleh, nggak sah nanti Pak ya. Nah, maka imamnya dijelaskan dengan lemah lembut, Pak Imam ya, yang Pak Imam baca ini hurufnya salah Pak Imam, dan ini bisa merubah artinya, bahkan membuat nggak jadi arti ya. Seharusnya ada arti alamin, jadi nggak ada artinya Pak ya. Nah, ini kan merusak bacaan Al-Fatihah juga, dan ini juga merusak sholat kita. Maka sebaiknya Pak Imam ya belajar dulu sampai benar. Insya Allah setelah itu bisa dipersilahkan jadi imam lagi kan, seperti itu. Ya wallahu taala alam bisawab. Bismillah, bagaimana dengan imam yang tidak mentasydidkan huruf iya, karena ini termasuk rukun salat, apakah salat kita tidak sah dan apakah harus diulang? Kalau ibadah ya kan yang sudah kita laksanakan ya kan, dan itu kita laksanakan dalam keadaan lupa ya, maka di dalam mazhab Hambali ya, ini adalah perkataan insyaallah ya, perkataan yang kuat ya, maka ibadahnya sah gitu, karena diangkat kolam ya, rufi al kolam ya, diangkat kolam, nggak ada catatannya ya bagi orang yang lupa itu ya kan. Di antaranya an-nasi hatta yatadzakkar ya, bagi orang yang lupa sampai dia ingat gitu. Makanya kalau bapak misalkan, ini contoh yang lain, contoh kasus yang lain ya, misalkan bapak sholat ya, bapak sholat, sudah berapa lama sholat, ternyata sholat baju yang bapak kenakan itu rupanya ada najisnya, namun bapak dalam keadaan nggak tahu apakah harus diulang sholatnya, maka ulama mengatakan tidak ya kan, tidak diulang. Ini kan kasusnya tidak tahu gitu, maka dapat uzur karena ketidaktahuannya ya kan, karena kejahilannya. Jadi kalau seandainya kita nggak tahu ya apakah sah sholat kita, insya Allah sholatnya sah, karena memang bapak tidak tahu, bapak diberi dispensasi, diberi uzur gitu. Kecuali sekarang bapak sudah tahu ya, masih juga bapak sholat di belakang imam yang tasydidnya tidak ditasydidkan, karena ini adalah salah, merusak maknanya, merubah makna Al-Quran ya, maka jangan lagi gitu kan.
Kalau seandainya bapak mau ngotot mau sholat di belakang bapak itu, usahakan diingatin bapaknya, dijelaskan gitu. Mudah-mudahan bapak sang imam tersebut ya mau menerima. Wallahu taala alam bissawab. Ya, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semua yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Yang lupa, salah, khilaf serta keliru dari kami pribadi, kemudian dari waswas syaitan yang terkutuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.